datang di channel Ruang History. Jangan lupa subscribe, bro. Polemik antara Syamsuddin alias Gus Samsudin dengan Marcel Radival alias Pesulap Merah masih banyak diperbincangkan nih bro. Pesulap Merah membongkar praktik pengobatan alternatif dukun. Samsudin yang ternyata menggunakan trik sulap atau nipu. Lantas, bagaimana pandangan Islam terhadap dunia perdukunan? Sebagian masyarakat di Indonesia masih mempercayai dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa dukun Arab diistilahkan dengan kahanah yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya, gaib. Orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Imam An-Nawawi membedakan istilah kahin dengan araf kendati kita sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut Imam An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun biasanya mengklaim bisa memperbantukan jin, hadam, untuk melancarkan aksinya. Sementara araf adalah orang yang dianggap sakti karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang dan hal-hal semacamnya. Baiklah bro, untuk selengkapnya mari kita bahas di Ruang History. Yang pertama ialah kategori dukun. Lebih detail, Al-Qadi, Iyad membagi dukun, kahin menjadi 3 jenis. Pertama, orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu. Hadam, berupa jin yang bertugas mencuri mendengar perbincangan malaikat tentang perkara gaib semisal suratan takdir manusia. Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad diutus. Kedua, orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak ditemukan. Meramal insya Allah bisa. Meramal insya Allah bisa. Meramal insya Allah bisa. Tolong Bib, ini contoh nih ya. Lakiannya kabur, bisa kan? Kabur ya kan? Oh yaudah, tulisin namanya, sama fotonya kirim ke saya. Ketiga, ahli nujum. Jenis dukun ini masih bisa dipercayai tapi banyaknya berdusta. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah araf. Yang kedua ialah tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib. Pada prinsipnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah. Sebab itu, jika ada orang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Dalam Al-Quran disebutkan, artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di muka dan di belakangnya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali orang-orang yang Dia kehendaki seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham.
Terkadang perkara gaib memang ditunjukkan Allah Azza wa Jalla kepada sebagian orang beriman untuk memuliakan mereka, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Namun keistimewaan yang demikian itu tidak bersifat tetap atau kontinu. Seorang mukmin yang jiwanya telah bersih karena iman dan takwanya yang tinggi, kebeningan jiwanya bisa menyentuh hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sesuatu yang bersifat gaib ke dalam hatinya. Ada santri gaib. Tenanan kuwi baju abang. Kuwi santri gaib kuwi Masya Allah hadir. Yang ketiga ialah kesaktian dukun bukan karomah. Sehebat apapun kejadian luar biasa yang dipertontonkan para penipu dan orang-orang sesat dari kalangan dukun, tukang sihir dan paranormal tidak akan bisa dikatakan karomah dan pelakunya tidak termasuk wali Allah Azza wa Jalla. Bahkan Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman yang keluar sebagai bentuk fitnah terbesar, kehebatannya tidak bisa disebut karomah. Sehingga siapa saja yang sepaham dengan Dajjal kemudian mampu menghadirkan kejadian dan kehebatan luar biasa, mereka bukan wali Allah Azza wa Jalla, bahkan termasuk Dajjal lanatullah yang harus diperangi. Seperti sabda Nabi, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok kaum yang berperang di atas kebenaran, bersikap tegar terhadap setiap orang yang menentangnya hingga kelompok yang terakhir memerangi Al-Masih Dajjal. Kesaktian dukun yang dipertontonkan atau dibuat konten kepada kaum yang lemah imannya bukanlah karomah, tetapi merupakan khurafat yang diperoleh dari bantuan jin, padahal meminta bantuan jin hukumnya haram. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Para dukun biasanya mengaku sebagai ustadz atau gus dalam mengemas dan menjajakan barang kliniknya, sering meminjam berbagai macam istilah, seperti tasbih mujarobat, minyak syamsiah, batu Raja Sulaiman, keris Nabi Adam, keris petir, kulhu geni, dan lainnya. Yang keempat ialah ayat Al-Quran dijadikan ritual. Secara umum status paranormal dan dukun dalam kacamata masyarakat awam Indonesia dipandang sebagai sebuah status sosial yang sangat terhormat dan bergengsi. Terbukti, mulai dari kalangan pejabat, pengusaha kecil, konglomerat, pedagang asongan, petani, nelayan, kaum pelajar, politikus hingga pelacur, untuk melancarkan usahanya datang ramai-ramai ke paranormal atau dukun. Itulah fenomena dan realitas yang tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Sebuah fakta yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa dipungkiri. Siapapun dai yang bertanggung jawab dan mempunyai kepedulian terhadap akidah umat, tidak boleh membiarkan mereka terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Namun sungguh sangat ironis, mereka menganggap kesesatan yang mereka lakukan adalah kebenaran. Perilaku mereka digambarkan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Sebagai dampak dari kebodohan umat terhadap agama Islam atau karena terlalu liciknya tipu muslihat seorang paranormal dalam menjalankan aksinya dengan berkedok sebagai seorang gus, ustadz, kiai, atau habib, maka praktek pengobatan dan ritual kesesatan semakin tumbuh subur di tengah masyarakat. Mereka terpedaya dengan godaan setan yang menjelma dalam bentuk manusia yang menipu umat. Jimat mereka diklaim berasal dari Al-Quran, sementara Al-Quran berlepas diri dari hal tersebut. Kondisi mereka digambarkan dalam sebuah atsar dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Ia berkata, di dalam lautan ada setan-setan yang dipenjara dan ditali oleh Nabi Sulaiman, hampir-hampir akan keluar dan akan membacakan kepada umat manusia Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, setan-setan itu membacakan sesuatu bukan dari Al-Quran, namun mereka katakan berasal dari Al-Quran untuk mengecoh orang-orang awam,
maka janganlah terkecoh oleh mereka. Hampir semua paranormal atau dukun menggunakan simbol-simbol dan amalan Islam yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kesesatan ritual mereka semakin tidak nampak. Apalagi penampilan mereka bersorban, bergamis, berjenggot dan memenuhi ruang prakteknya dengan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan Asmaul Husna yang dipajang di dinding. Ini membuat orang awam semakin percaya dan semakin sulit mengatakan bahwa paranormal menyimpang. Karena bacaan yang diajarkan kepada pasien adalah lafaz-lafaz Islam, seperti sholawat, bismillah, Allah Akbar, dan sebagainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah dia breu pembahasan tentang dunia perdukunan menurut Islam. Kesimpulannya, sebagai muslim kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Salah satunya adalah sabda beliau. Artinya, barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya, apakah dia orang saleh atau orang biasa yang punya kepentingan tertentu. Penting juga dicatat, tidak semua orang saleh juga bisa mendapatkan ilham. Wallahu a'lam. Seperti biasa ya bro, kalau ada kesalahan atau kekurangan informasi silahkan tulis di kolom komentar, agar kita juga sama-sama tahu. Yeah.